Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melati Feliana, mahasiswi dari program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Video ini dibuat untuk membahas mengenai identitas sosial, perbedaan individual, dan pendidikan seks dalam Islam pada anak. Di video ini juga membahas mengenai problematika, solusi, dan juga program untuk mengatasi problematika tersebut. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini, komen untuk memberikan saran di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian identitas sosial, perbedaan individual, dan juga pendidikan seks dalam Islam pada anak. Identitas sosial pada anak yakni pemahaman mereka tentang diri mereka sebagai individu dalam konteks sosial. Identitas sosial anak terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ada perbedaan individual pada anak, yakni perbedaan kepribadian, minat, kemampuan, dan karakteristik yang ada pada anak-anak. Selanjutnya ada pendidikan seks dalam Islam pada anak, yakni pemahaman mengenai seksualitas, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dari ketiga poin tersebut ada beberapa problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, pengaruh lingkungan yang buruk. Anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Jika mereka tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun identitas sosial yang positif. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan dalam bersosialisasi. Anak usia dini dengan perbedaan individual tertentu seperti kepribadian yang lebih introvert atau kebutuhan khusus mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Mereka mungkin merasa canggung atau tidak nyaman dalam situasi sosial dan kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya. Kemudian problematika terakhir yakni kesulitan dalam komunikasi mengenai pendidikan seks dari orang tua kepada anak. Beberapa orang tua mungkin merasa sulit untuk membahas topik sensitif seperti pembahasan seksualitas dengan anak mereka karena tidak tahu bagaimana cara mengajarkan yang baik dengan berbahasa yang sesuai usia mereka. Nah, dari beberapa problematika tersebut ada solusinya nih. Yang pertama, anak usia dini perlu dibantu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Ini meliputi kemampuan berkomunikasi dengan baik, mengatur emosi, memecahkan masalah, dan berempati terhadap orang lain. Melalui pembelajaran dan latihan yang terarah, anak dapat mengembangkan keterampilan ini untuk menghadapi pengaruh lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua, menjadi contoh yang baik dalam perilaku sosial. Tunjukkan sikap ramah, kerjasama, dan empati dalam interaksi dengan orang lain. Anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Dan solusi yang ketiga yakni menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana anak merasa nyaman untuk berbicara tentang topik sensitif, yaitu pendidikan seks. Orang tua perlu mendengarkan dengan empati, memberikan informasi yang akurat, dan menjawab pertanyaan anak dengan jujur dan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai program untuk mengatasi problematika seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu program pengembangan sosial dan emosional dengan melalui kegiatan seperti permainan kelompok, peran, dan diskusi. Anak diajarkan tentang empati, kerjasama, pengaturan emosi, dan keterampilan komunikasi yang positif. Yang kedua yaitu program aktivitas ekstrakurikuler dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, kelompok seni, atau kegiatan musik, dan lain-lain yang dapat membantu mereka bertemu dengan teman sebaya yang memiliki minat yang sama. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi secara teratur dan membangun hubungan sosial.
Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan online dapat berupa video, artikel, atau modul interaktif yang memberikan panduan dan pengetahuan tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Orang tua dapat mempelajari materi ini secara mandiri dan menggunakannya sebagai referensi dalam mendidik anak mereka, atau bisa mengadakan kelas lokakarya yang dikhususkan untuk orang tua dengan fokus pada pendidikan seks pada anak usia dini. Program ini dapat melibatkan ahli pendidikan seks, psikolog, atau konselor yang memberikan pengetahuan dan panduan kepada orang tua tentang bagaimana mengajarkan pendidikan seks yang sesuai dengan usia anak. Nah, itu tadi pembahasan mengenai identitas sosial, perbedaan individual, dan pendidikan seks dalam Islam pada anak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.